Ini kedengeran nih buka pagar nih, keren gitu kan. Lari dia ke kamar, udah tutup pintu, lari ke kamar, tutup pintu juga. Terus pintu depan kedengeran kebuka dengan langkah yang sama. Yang biasanya Pak Iman ini nggak pernah peduli sama Fadli ya, kalau nggak ditegur. Kali ini dia ngetok pintu kamarnya Fadli. Selepas jam kerja, podcast with Bri Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat sore. Selamat datang kembali di channel Bang Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dan pada kesempatan yang baik ini ada sesuatu yang spesial nih. Kita kedatangan tamu, bintang tamu, dan salah satu penulis favorit gue nih, Bri Story. Wah, Bang Bri, apa kabar Bang Bri? Wah, akhirnya ketemu lagi ya. Kemarin di yang satunya nih, sekarang di sini nih Bang Bri. Beda tempat ya? Beda tempat sama beda channel juga. Beda channel juga ya? Iya, sekarang di Ilo Bercerita. Dan pada kesempatan yang begini kita akan apa ya? Bukan bedah buku sih. Jadi Bang Bri ini baru melepas buku selepas jam kerja. Dan waduh, ini keren banget nih. Buat temen-temen yang suka baca wajib pakai banget nih buat punya koleksi buku selepas jam kerja. Kan udah punya tuh yang lain dari Bang Bri, dan sekarang ada yang terbaru yaitu selepas jam kerja. Bang Bri bisa sedikit nih dikasih clue nih buat temen-temen nih, apa sih keistimewaan dari buku selepas jam kerja, Bang? Ini apa ya, istimewa banget karena beda dari buku-buku Bri Story sebelumnya, Bang. Oh gitu ya? Diterbitkan sama penerbit Andam, dan ini adalah bukan cerita bersambung. Jadi cerita pendek, kumpulan cerita pendek yang temanya masih horor banget, serem, yang bercerita tentang keseraman yang ada di kantor, tempat kerja. Yes. Makanya judulnya ada Selepas Jam Kerja. Selepas Jam Kerja. Jadi semua kisah-kisah yang nyata lah ya, kisah nyata yang benar-benar terjadi di lingkungan kerja, yang terjadi pengalaman hampir semua orang pernah merasakan. Based on true story pastinya. Based on true story pastinya. Lebih gigit banget teman-teman kalau kisah based on true story kan. Gitu. Jadi saya kumpulkan menjadi sebuah buku yang ya mudah-mudahan bisa jadi pelepas dahaga untuk teman-teman pembaca horor ya. Amin. Gitu. Bahasanya penulis sekali. Pelepas dahaga. Dan saya juga udah sedikit ini Bang ya, saya baca. Cuma memang belum sampai selesai, tapi pasti ini kan kumpulan cerita Bang ya. Kumpulan cerita nih teman-teman ya. Selepas jam kerja nih kumpulan cerita di dalam sini. Masing-masing juga dari teman-teman ini kan pasti punya selera horor yang berbeda-beda ya. Dan horor itu kan banyak genre ya. Iya, benar. Dan nggak melulu Jakarta ya, ada cerita di Tasik, di Bandung. Oh gitu ya. Ya. Jadi Nusantara nih. Nusantara. Tapi jelas walaupun belum lengkap ya. Paling masih Jakarta, Bandung, Tasik, Ciamis. Jakarta, Bandung, Tasik, Ciamis. Cianjur, Puncak gitu masih. Lebih ke Jawa Barat banyak banget. Yes, Jawa Barat. Dan yang pasti ini temanya jelas kantor atau jam kerja Bang ya? Iya, jam kerja. Jadi teman-teman ini relate banget ya, karena setiap orang pasti memiliki pengalaman horor masing-masing, terutama orang-orang yang kerjanya malam nih kayak saya. Wah, aku nggak terkonsesi, harusnya saya banyak tuh pengalaman horor itu. Pasti ada pengalaman kan? Iya. Banyak kan? Gitu. Nah dari banyak cerita di dalam buku ini Bang, pasti ada dong satu yang jadi favorit atau menurut Abang tuh kayak ger banget gitu. Iya. Banyak teman-teman atau teman dekat, sahabat atau pengalaman pribadi juga ada yang apa ya, menceritakan situasi seram nih, pengalaman seram yang dialami. Ya, beberapa teman atau followers segala macam itu yang terjadinya adalah di kantor, perkantoran Jakarta gitu loh. Jadi menurut saya dari sekian banyak cerita, mungkin yang lebih relate, yang paling relate adalah keseraman terjadi di gedung kerja gitu loh. Di perkantoran itu. Perkantoran itu gitu. Ada yang di apa ya? Saya nggak bisa menyebutkan gedungnya apa, tapi ada yang di kisaran Tendean atau di Jakarta Selatan Sudirman Tamrin. Itu ada beberapa gedung yang karyawannya menyumbang cerita seram yang akhirnya saya kumpulkan di sini. Masuk di sini. Ya itu tadi kayak yang salah satu contoh, ada satu gedung perkantoran di daerah Tendean. Tendean ya. Tendean itu berarti Jakarta Selatan ya. Di situ ada mungkin usia gedungnya nggak terlalu lama, bukan gedung tua, bukan gedung apa ya, tapi kenapa kok kata si narasumber ini kok banyak situasi atau
apa namanya, yang mencekam gitu loh. Jadi kayak misalnya karyawan yang seharusnya nggak masuk ke situ lagi tiba-tiba muncul gitu loh. Yang seharusnya nggak kerja di situ lagi tiba-tiba ada. Entah itu resign, entah itu meninggal gitu loh. Karyawan yang udah meninggal tiba-tiba muncul lagi kayak gitu kok. Kok ada ya kayak gitu? Ada. Ini cerita cewek cowok nih? Cowok, Bang. Cowok ya? Cowok. Jadi kayak misalnya dia lembur waktu itu, saya ceritain dulu ya, satu cerita ya. Pada satu hari dia harus kerja lembur, pulang nggak terlalu malam juga, masih jam 9, jam 10 gitu ya. Tiba-tiba kok ketika sendirian, kita tahu lah kalau perkantoran biasanya kan lantainya itu karpet ya Bang. Yes. Ada yang karpet kan ya. Jadi kalau langkah kaki itu kedengarannya duk 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 kayak gitu, ada orang lewat. Nah ini dia sekitar jam 10 atau jam 9 malam itu, ketika sambil kerja di ruangan tinggal sendirian, kok ada suara langkah kaki di lorong di depan gitu loh, yang menuju lorong yang menuju lift. Nah, biasanya kalau ada duk 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 seperti itu diakhiri dengan bunyi lift, ting, bukan itu dong. Iya. Ya, biasanya kayak gitu. Karena si narasumber ini bilang biasanya seperti itu ya, kok kali ini ada langkah kaki tapi nggak diikuti dengan suara Ting. lift kebuka Lift itu. itu. Gitu ya. Ting gitu loh. Nah penasaran dong dia, siapa sih yang datang? Nah biasanya kalau ada langkah kaki atau udah di luar jam kerja, security suka security itu seringkali kontrol ya. Nah, dia pikir itu security, oh ini pas security mungkin gitu ya. Tapi dilihat-lihat dari pintu kok nggak ada yang muncul, cuma langkah kaki aja duduk. Penasaran dong. Akhirnya dia beberapa kali ngecek ke depan. Kok nggak ada orang, sepi, kosong. Resepsionis pun udah pulang, mana dia tinggal sendirian di situ. Security nggak ada tapi ya? Security nggak ada. Di luar ya? Security biasanya di lobi di bawah. Oke. Nah kemudian dia di lantai atas. Gitu ya. Dilihat lagi nggak ada. Bunyi lagi duk sih. Dilihat lagi nggak ada. Nah akhirnya yang membuat dia merinding akhirnya ketika langkah kaki duk berhenti di samping pintu ruangan dia, dia keluar. Itu ketika dilihat ke lorong, itu suaranya muncul lagi tapi nggak ada pemilik langkahnya. Suaranya tetap ada? Suara tetap ada, duk seperti itu Bang. Gitu loh, wah seru nih gitu ya. Akhirnya, terus gimana? Saya minta lanjutannya cerita. Iya Mas, katanya akhirnya saya duduk lagi, kembali kerja, itu masih mengganggu terus langkah. Sampai akhirnya, puncaknya adalah itu langkah kaki tanpa pemilik, wujud, ya. Tanpa wujud, itu masuk ke ruangan dia. Suaranya aja tadi? Suaranya aja. Kalau dia mengikuti suaranya, duk gitu, terus sampai akhirnya masuk ke ruangan, duk terus tanpa wujud gitu ya, melewati samping dia, duk gitu. Dan itu katanya puncak itu dia itu mendengar kalau dari suaranya ya, itu bukan untuk satu orang, bukan langkah kaki satu bukan orang. langkah kaki satu orang. Jadi ada sekitar 3 atau 4 lah dia itu. Jadi banyak kayak orang jalan beriringan menuju belakang. Nah di belakang dia itu ada semacam gudang, di belakang meja kerja. Itu ngelewatin dia aja tuh? Ngelewatin. Suaranya tapi tetap nggak ada wujud pemilik. Udah, di belakang dia ada ruangan dengan pintunya tadinya tertutup, pintu gudang, semacam gudang lah, kayak meja kosong lah, kursi segala macam di belakang dia persis, tadinya tertutup. Nah si rombongan langkah tanpa wujud ini menuju ke ruangan itu Bang. Gitu, dia ikutin gitu ke belakang dan benar akhirnya masuk ke ruangan itu. Ternyata pintunya sudah terbuka. Nah, akhirnya si narasumber bilang, ini udah selesai. Gue nggak kuat lagi nih, gue harus cabut. Bodoh amat, kerjaan besok lagi aja. Udah, ketika mau beres, ternyata suara itu bunyi lagi di belakang. Dari belakang ya? Dia nggak berani nengok. Muncul lagi suara, duduk dia makin beberes, cepat-cepat beberes, makin dekat. Tibalah itu suara kaki seperti ada persis di sebelah kanan, di samping dia. Kali ini beda Bang, ternyata wujudnya ada. Wujudnya ada yang sekarang? Iya, berbentuk manusia cuma masih siluet, kayak bayangan hitam. Oke. Itu bener, katanya sekitar 5 sampai 6 lah. Tapi kelihatan cowok cewek gitu? Enggak ya, siluet ya? Dengan langkah kaki masih bunyi. Dia ikutin terus dengan merinding. Dia nggak bisa kemana-mana karena si bayangan ini, kalau dia mau keluar ruangan harus melalui jalur yang dilewatin bayangan ini loh. Jadi nggak bisa kemana, jadi duduk aja memperhatikan bayangan hitam itu keluar mana ruangan, dia ikutin
Sambil bawa tas dia ikutin. Oh, dia ikut jalan tuh akhirnya? Jalan akhirnya. Setelah dia sampai di depan ya? Oke. Dia ikut dari belakang. Nah, si rombongan bayangan ini ternyata bukan ke lift, tapi ke kanan. Nah, di kanan itu ada, di seberang itu ada kayak semacam ruang meeting, tapi pintunya kaca. Pintu kaca, Pintu kaca. Pintu kaca dalam keadaan tertutup ya. Posisi tertutup. Dia ngelihat belok ke situ. Nah, itu yang paling mengerikan adalah ketika melihat bayangan rombongan bayangan ini masuk ke ruangan itu tanpa membuka pintu, Bang. Persis kayak pintu ini dia nembus. Los aja gitu Los ya. aja. Masuk semua, udah. Tanpa pikir panjang dia langsung lari ke lift, turun, pulang. Itu salah satu apa ya? Menurut saya itu horor banget sih. horor. Ceritanya pendek tapi Dapat banget ya. dapat gitu loh. Itu cuma paling setengah jam kejadian, paling setengah jam 30 menit kan ya. 1 menit aja lama Bang kalau lu gitu kan. tapi mengerikan menurut saya gitu loh. Iya. Itu salah satu apa ya? Salah satu contoh cerita yang ada di buku ini. Jam. Nanti detailnya siapa pelakunya, siapa namanya, dan itu ada di buku ini. Silakan dibaca di toko-toko buku konvensional udah ada ya, dan online juga udah Online. Nanti kita tempelin linknya juga jadi teman-teman yang tertarik. Salah satu Tapi cerita wajib sih. Yang punya, yang terutama penggemar Bang Bri ini wajib pakai banget nih. Kalau saya ada berapa buku tuh Bang Bri di rumah. Tapi saya juga udah baca sih nih Bang ya. Iya, harus loh. Saya udah baca. Ada sih satu nih. Kalau menurut saya pribadi ya sebagai storytelling horror, saya satu yang tertarik Bang dari yang sekian mana? banyak itu yang di Tasik, daerah Tasik ya. Pabrik Jawa Barat. Pabrik plastik ya kalau nggak salah ya. Iya, Tapi di pabrik mes plastik. kejadiannya tuh. Di mes itu masih masuk ini ya, masih masuk horor jam kerja ya, maksudnya masih Yes. horor pekerjaan. Iya dong, karena kan Iya. mes. Itu salah satunya itu tuh. Yang Pak Iman itu ya. Saya lupa nama tokonya siapa, Tony kalau nggak salah ya nama tokonya. Saya lupa. Itu tuh termasuk seru juga. Itu cerita pengalaman dari salah satu follower Bristory. Oh, itu dari follower Bristory Iya. yang ngirimin ke Abang tentang pengalaman horor di situ pengalaman ya. dia. Sebenarnya Itu bisa sedikit dibedah gitu, Bang. Ini karena itu keren banget namanya- teman-teman yang ini nih. Karena sebagai apa ya? Storytelling horror di YouTube, saya suka yang plot twist. Dan ini plot twist kalau menurut saya. Jadi tokohnya namanya Fadli kalau nggak salah ya. Fadli. Fadli ini orang Jakarta. Di orang Jakarta, oke. Dengan pengalaman sebelumnya yang dia pernah kerja di pabrik penghasil yang sama mungkin ya, dengan job desk yang sama, pengalaman dia, akhirnya diterimalah dia. Oke. Nah, pabriknya letakkan di Tasikmalaya. Tasik ya. Dia belum pernah ke perusahaan ini sebelumnya karena proses interview segala macam itu di Bandung. Dan di Jakarta wawancara di Bandung karena kantor pusatnya di Bandung. Kantor pusat di Bandung. Iya. Diterima dong kerja. Seneng dia kan, udah lama nganggur nih katanya gitu kan, namanya Fadli. Kenapa dia mau nerima kerja? Karena perusahaan ini memberikan fasilitas mes. Jadi dia nggak perlu lagi mikir Biaya kontrakan. rumah tempat tinggal segala macam, pokoknya mes. Mes ada di situ. Wah, asik nih. Masih muda, di luar kota ada mes ya, berangkat lagi. Masih sekitaran pabrik ya Bang Mas? Mesnya masih di belakang pabrik. Di belakang pabrik ya. Tapi masuknya nggak melalui ke pabriknya, tapi agak muter gitu di belakang. Beda wilayah. Tapi masih di situ juga sekitar pabrik itu. Datanglah dia ke Tasik. Dan ternyata katanya kalau saya nggak salah, Tasiknya itu bukan Tasik kota gitu. Jadi udah masih dari pelosok lah. Dari Tasik masih harus naik angkot lagi. Kalau nggak salah udah deket ke Ciamis katanya gitu ya. Tasik Ciamis tetanggaan tuh. Udah deket ke Ciamis lah kata gitu. Pelosok dong, iya. Pokoknya masih sepi lah gitu, masih agak sepi untuk. Tapi emang di mana-mana juga kawasan pabrik kan nggak boleh di kota kan. Harus jauh dari pemukiman. Karena limbah kan. Dan benar kata Bang Ilo, pabrik ini letaknya jauh dari pemukiman gitu. Datanglah dia ke situ. Minggu malam datang dari Jakarta karena Seninnya kan udah harus kerja. Ketemulah sama office boy ya, penjaga pabriknya, siapa namanya, Pak Udin kalau nggak salah. Pak Udin cerita, oh ini Mas Fadli yang baru kerja. Iya, dikenalin lah. Ini loh Mas, gedungnya apa, lingkungan kayak kantornya di mana, pabriknya di mana, dikenalin lah itu. Akhirnya Fadli cerita, Pak saya mau istirahat boleh nggak? Oh masa di mes ya? Iya, ayo saya tunjukin mesnya. Dianterin ke belakang. Ternyata mesnya nggak di wilayah pabrik, tapi harus muter ke belakang, tapi di belakang pabrik. Nggak jauh lah ya dari pabrik. Bentuknya rumah. Mesnya rumah, dan itu ada beberapa kamar di situ. Terus menurut Pak Udin juga, mes ini diperuntukkan untuk supervisor ke atas kalau nggak salah. Top level ya. Untuk yang di bawah itu ada lagi mesnya, cuma bukan di situ gitu loh.
Oke. Jadi bentuknya rumah biasa, ya rumah dengan beberapa kamar dan Bukan rumah tua ya? Oh, Biasa. biasa, rumah biasa. Ya tua juga nggak terlalu tua lah ya. Gitu, dikenalin lah. Ini nanti biasanya ramenya nanti malam mas pada datang nih katanya. Nah karena si Fadli datangnya sore tuh, minggu sore. Masih sore ya? Masih sore, biasanya katanya malam. Soalnya berangkat rata-rata karyawan situ adalah orang Bandung. Yes, jadi dia persiapan kerja di hari Senin ya. Bandung itu ada yang datangnya Senin pagi juga kata gitu. Datanglah si Fadli sore, sepi dong. Ya. Sendirian ya di situ? Sendirian di situ, belum pada datang. Rata-rata tengah malam atau pagi Senin. Akhirnya dia dapat kamar yang paling depan katanya, paling depan atau tengah ya lupa saya, paling depan. Disitulah gitu, capek dong kata Pak Udin. Mas Fadli saya pulang dulu ya katanya, pulang lah gitu. Ditinggal sendirian berarti? Sendirian. Tapi ada leganya juga Fadli, akhirnya bisa istirahat nih. Diajak ngobrol mulu sama Pak Udin. Iya, Pak Udin pulang, udah kebangun lah dia malam-malam nih, entah jam berapa, jam 9, jam 10 gitu ya. Menikmatilah si udara malam Tasikmalaya yang beda sama Jakarta dia gitu. Udah, disinilah mulai ada yang aneh bang. Jadi si mes ini kan ada pagar depan tuh, pagar besi. Tadinya di depan TV nonton, tiba-tiba kok kayak ada yang kebuka pagar nih. Pagar apa? Pagar depan. Kletek-kletek bunyi kan. Dia lihat nggak ada siapa-siapa. Kirain ada karyawan lain yang datang yang itu nggak ada. Oh kosong, kata kosong. Nah, nonton TV lagi, tiba-tiba belakang, pintu belakang kayak ada yang buka. Kret, lihat nggak ada lagi gitu kan. Udah mulai ngeri nih. Akhirnya dia masuk kamar, dia coba tidur, nggak bisa juga. Ya nggak tahu kenapa nggak bisa tidur. Akhirnya pada suatu jam, entah jam 11, jam 12, jam 1 mungkin gitu ya, dia di kamar, dia ngedenger pintu kebuka. Pintu utama depan, ya. Awal pintu pagar dulu. Pintu pagar. Dia dengar, tapi dia nggak berani keluar. Bukan nggak berani keluar, ya udahlah biar toh dia tahu bakal ada karyawan yang datang ke situ kan. Ya, karena pesennya gitu kan. Pesennya gitu kan. Ya, oke. Buka pagar, terus akhirnya buka pintu, udah. Oh karyawan nih gitu kan ya. Dia dengar suara langkah kaki masuk, duk gitu ya. Oh karyawan nih, saya harus kenalan dong gitu ya. Nah namanya anak baru ya. Baru buka pintu lah. Bener ada orang. Nah, dia ngeliat tuh kan? Dia ngeliat. Akhirnya, Pak, saya Fadli karyawan baru. Oh karyawan baru, iya selamat datang lah gitu loh, basa-basi sebentar lah, salaman kata gitu ya. Saya Iman katanya. Udah kata Iman, kalau mau istirahat aja, masuk kamar lagi lah. Iman masuk kamar dia di tengah katanya gitu kan. Yang dia cerita itu udah tidurlah tuh malam, nggak terjadi apa-apa kan. Tuh nggak ada hal aneh bagi dia ya? Ada. Kayak, nah pagi-pagi bangun, habis sholat subuh segala macem, dia ke depan, tiba-tiba Pak Iman tuh udah di ruang tamu, ruang tengah. Udah lengkap tuh, pakai seragam pagi-pagi ya. Seragam pagi lah, siap kerja lah, udah sepatu segala. Pak Iman udah siap gitu ya. Udah, dia masuk kamar. Pak Iman duduk di ruang tamu, dia masuk kamar. Nah, dia keluar kamar, Pak Iman udah nggak ada. Pak Iman udah pergi. Wah, udah berangkat kerja nih Pak Iman, kata gitu ya. Kata si Fadli, udah berangkat lah itu. Udah, kerjalah seperti biasa, mas pengenalan ya. Maksudnya anak baru kan nih, di pabrik kan ya, kenalan segala macam ini itu. Terus ada yang nanya gimana di mes gimana, betah apa enggak? Kan apa? Jadi ada beberapa temen yang ternyata nggak ke mes dulu bang, tapi dia langsung kerja. Siang kan langsung ke pabrik. Nggak, memang biasanya suka kayak gitu nggak ke mes dulu langsung ke pabrik gitu. Berarti tadi malam mes kosong dong, kata teman salah satu, Rendra atau siapa temannya. Berarti tadi malam mes kosong dong. Enggak, aku ada temennya. Kata siapa? Ada Pak Iman datang. Hah, Pak Iman gitu. Agak terkejut lah. Cuma emang kenapa? Pak Iman dari Bandung, kata si karyawan lama. Iya, Pak Iman ini Bandung. Oh, udah selesai percakapan. Bekerjalah lagi gitu ya, segala macam. Nah, Senin malamnya di mes itu rame kan? Rame. Udah datang semua, otomatis semua ada. 5 atau 6 orang lah gitu ya. Sama si Fadli juga, ada yang Rendra, siapalah namanya gitu ya. Ngobrol dong mereka di depan. Emang Fadli dari mana? Jakarta, segala macam. Udah ngobrol lah, bonding lah istilahnya gitu ya. Udah. Akhirnya si Fadli bingung, kok Pak Iman nggak ada gitu di antara orang-orang ini. Di antara orang yang itu Pak Iman nggak ada. Nanya dong, Pak Iman kemana ya? Gitu kan. Tadi pagi ada, tadi malam datang. Nah itu langsung mukanya pada aneh semua gitu, langsung apa ya? Kayak ngumpetin sesuatu ya? Cuma belum ada yang cerita. Oh, Pak Iman udah balik lagi ke Bandung. Salah satu temannya ngomong gitu. Ada perlu katanya gitu ya. Oh ya sudah. Udah berjalan lagi tuh waktu.
Nah, tapi beberapa kali Fadli ini masih ngeliat Pak Iman datang gitu loh. Penasaran dong, kenapa sih kalian nih teman-teman kalau ditanya Pak Iman, Aneh. nggak ada yang jawab gitu. Terus jawabannya nggak itu, nggak apa ya, nggak konkret gitu jawabannya. Gitu. Sementara di pabrik tempat kerjaan Pak Iman nggak pernah kelihatan gitu. Oke, kelihatannya di mes aja. Di mes aja kelihatannya gitu. Yang sholat Kalau dari subuh secara lah. seragam sama ya? Seragam sama, sholat subuh kelihatan lah, datangnya Senin Minggu malam lah gitu ya. Pokoknya kalian akhirnya nggak sabar lah Fadli ini ya. Pokoknya harus cerita Pak Iman tuh siapa gitu. Jadi gini Pak, ada yang cerita tuh. Pak Iman tuh emang karyawan sini, katanya temannya dia, emang karyawan sini. Nah terus kenapa? Iya, dia manajer akunting dulunya, kata gitu. Sekarang nggak manajer lagi, masih Pak manajer katanya. Pak Iman manajer akunting situ, tapi rumahnya di Bandung. Jadi dia katanya kalau Jumat malam pulang, Minggu malam atau Senin pagi dia datang lagi ke Tasik gitu. Kok dulu? Emang sekarang nggak kerja di sini lagi? Enggak Pak, kenapa? Dia udah meninggal, katanya gitu. Udah meninggal gitu kan. Waktu dia perjalanan pulang dari Tasik ke Bandung. Kecelakaan. Lalu lintas ya. Kecelakaan. Meninggal. Udah lama, udah. Tapi kan saya ngeliat, kata Fadli. Dan berkali-kali. Dan berinteraksi. Ada komunikasi gitu. Ada Salaman lagi. Salaman pula gitu. Belum bisa terima dong si Fadli. Masa sih gitu. Bapak cek aja HRD segala macam gitu ya. Bener ternyata emang ada yang namanya Pak Iman ada, tapi udah almarhum. Nah, udah berlanjut lagi sampai akhirnya suatu malam nggak lama dari dia dapat fakta kalau Pak Iman itu udah sudah meninggal. Kejadian lagi Bang. Malam-malam dia sendiri nih. Jadi gini, kalau yang dari Bandung itu kan yang di mes yang orang Bandung mereka Sabtu Minggu pulang dong. Pulang karena dekat Nggak terlalu jauh kan. Iya. Kalau si Pak Dedi kan Jakarta. Dia paling pulang sebulan sekali gitu. Jauh soalnya gitu ya. Jadi lebih sering dia sendirian. itu Weekend sendiri. sendirian gitu ya. Nah, suatu malam karena udah tahu nih si Pak Iman udah meninggal. Ini kejadian lagi Bang, perulangan. Nah, ini yang saya paling suka ini nih. Buka pagar karena tadinya awalnya di ruang TV. Tapi karena buka pagar ini sebelum Fadli tahu tiap ada yang buka pagar itu selalu nggak ada orang, makanya setiap ada yang buka pagar dia trauma, dia langsung masuk kamar. Siapapun walaupun bukan Pak Iman ya. Dia langsung masuk kamar. Tuh. Dia kedengeran nih buka pagar nih keren gitu ya. Lari dia ke kamar. Udah tutup pintu lari kamar, tutup pintu juga. Terus pintu depan kedengeran kebuka dengan langkah yang sama. Duk. Yang biasanya Pak Iman ini nggak pernah peduli sama Fadli ya kalau nggak ditegur, kali ini dia ngetok pintu kamarnya Fadli. Diketok itu pintu kamar Fadli. Fadli di dalam udah ketakutan tuh. Dan bodohnya Fadli nanya, iya siapa gitu. Dijawablah sama Iman katanya gitu. Coba kalau dari merinding kan. Kalau dari teman-teman ya punya pengalaman kayak gitu, apa yang akan dilakukan kalau teman-teman di posisinya Fadli? Diketok pintu sama orang yang udah meninggal. Dan ditanya lagi. Ditanya, ini siapa? Iman. Ya. Nah di situ ada kata-kata dia tuh, Pak Iman, saya mohon izin, saya cuma numpang kerja Pak Iman. Tuh kayak dia mengiba tuh, dia kayak izin itu tuh. Dan yang apa ya, yang lebih ngeselin gitu ya. Ternyata kamar yang ditempatin Fadli adalah kamarnya Pak Iman dulu. Gitu. Nggak ada yang ngasih tahu gitu. Makanya kamar itu kosong dari awal. Oke. Jadi tetap ada benang merahnya di situ. Iya. Itulah kenapa teman-temannya mungkin nggak ngomong. Salah satunya itu ya. Ya teman-temannya udah ngerasain juga lagi gitu kan. Ya mungkin ada yang nggak tahu juga. Mungkin sebenarnya teman-teman dari Bandung juga kalau weekend nggak pulang sebenarnya sebelum Pak Iman meninggal gitu loh. Oh iya, mungkin iya. Tapi karena ada kejadian-kejadian Pak Iman ini, mereka memutuskan untuk pulang gitu loh. Ya pulang satu, pulang semua. Semua. Nggak ada yang berani tinggal di situ sendiri. Gitu. Tapi si Fadlinya setelah dapat fakta dia diketok sama Pak Iman itu gimana tuh? Dia tetap bertahan juga? Dia nggak buka pintu dan bertahan. Enggak, maksudnya setelah besokannya apakah dia weekend pulang atau mampir ke rumah temannya di Bandung? Tetap bertahan di situ, tapi ya mungkin seiring berjalannya waktu kan kenalan kan banyak nih. Ada ikut temennya di Tasik ke Bandung lah mungkin gitu. Nggak selalu di mes. Itu tuh Bang favorit saya Bang. Karena apa ya teman-teman ya, kalau ketika kita kedatangan sosok misterius yang
ternyata dia udah meninggal, ya itu udah di pasaran tuh. Iya, iya, Tapi ketika kita udah tahu faktanya kalau Pak Iman itu ternyata sudah tiada, Iya. besoknya masih datang ngetok dan aduh, bukan bodoh ya Fadli, mungkin Mau pakai nanya lagi siapa, harusnya gak usah nanya gitu, ditanya ini dijawab sama dia. Aduh, dan itu suaranya udah kebayang tuh, Iman. Itu salah satu favorit saya tuh Bang, dari sekian banyak. Dan buat teman-teman, ini tuh banyak banget ya kumpulan cerita serem seperti yang tadi saya bilang. Dan teman-teman wajib nyari tuh yang kisah Iman di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya kan Bang itu ya? Tasikmalaya, ya. Dan ini teman-teman penerbitnya Andam, dan saya kali ini berada di kantor Andam, penerbit Andam di Jakarta Timur. Wah, terima kasih ya Andam ya sudah mengundang saya ke sini, dan saya merasa terhormat loh bisa di sini. Apalagi di sampingnya ada Bang Bri ini. Si Ruh Teteh. Wah, tapi lebih terkenal RHDPK makanya. Kalau udah berhistory RHDPK. Dan kali ini selepas jam kerja nggak kalah kerennya. Nanti teman-teman yang buat berminat, yang pasti harus berminat nih, bisa dicek di linknya ya. Jadi kita tempel di linknya, nanti itu online dan harganya bersahabat pokoknya Bang ya. Nggak mahal. Gitu. Oke, apalagi nih Bang, apa namanya? Intinya adalah ya, maksudnya ini kumpulan cerita pendek yang nggak akan apa ya, bikin bosen lah. Nggak bakal bikin Maksudnya ritmenya dengan tensi tinggi, horor yang bener-bener tensi tinggi itu. Dan itu ada juga pengalaman temen yang datang ke undangan interview kerja. Ternyata itu kantornya kantor hantu gitu loh, kantor Fake. kantor lama yang nggak Maksudnya udah nggak beroperasi? udah nggak beroperasi, tapi dia sempet wawancara dengan penunggu situ. Nah itu lebih seru, ada lagi detailnya dibaca di Enggak, yang ini ya, yang apa namanya? Oh iya ya. judulnya Ibu Di Alena Bandung. kalau nggak salah. Ibu Alena, ya, yes. di Bandung. Itu. Itu dia udah interview loh. Udah. Udah interview. Jadi interview Masuk ke rumah tua, rumah zaman Belanda, dan dia langsung kaget karena formulir karyawan baru ditulis dengan bahasa Belanda. Iya, iya. Gitu. Itu juga horor tensi tinggi juga gitu. Maksudnya kalau kita datang wawancara, undangan wawancara gitu ya segala macam, kalau ingat itu akan serem sih sebenarnya gitu Bang. Kalau ingat cerita itu gitu. Ini sedikit saran dari saya nih teman-teman ya, buat teman-teman yang kerja kantoran. Kalau saran saya, jangan pernah baca buku ini di kantor, apalagi pas lembur, pas sendirian. Waduh, saya aja nggak berani Bang. Itu sempet tuh pengen baca dulu lah. Tapi aduh, kayaknya ngelihat ininya, wah nggak enak ngeliat sampulnya nih kan. Di samping kalau baca di kantor takut dimarahin bosnya ya. Malam nggak ada bos, malam iya. Dan saat ini kita ada di kantor Andam ya, Bumi Andam Aksara. Bumi Aksara, dan yang pasti ada kisah horor sendiri. Soalnya kantor juga kan. Kayaknya seru nih Bang kalau Ya. kita undang lagi salah satu teman-teman di Andam ini untuk bercerita nih. Kita paksa Bang, kita kulik ya, bercerita. Pasti punya pengalaman seru. kan? Pasti dong. Oke teman-teman, langsung aja kita undang Mas Ajis dari Andam Bumi Aksara. Oke, Mas Ajis dari Andam. Nah, apa kabar? Ajis. Baik, alhamdulillah sehat. Mas. Ini Andam ini adalah penerbit dari buku Selepas Jam Kerja teman-teman. Dan karena ini judulnya adalah Selepas Jam Kerja, saya yakin pasti Mas Ajis dan juga teman-teman yang lain di sini ya. Karena setiap orang itu punya kisah horor masing-masing, punya pengalaman horor masing-masing. Dan setiap kantor juga ya. Oh iya dong, pastinya. Kalau Mas Ajis sendiri ada nggak? Saya pribadi sih ada, cuman nggak serem-serem banget. Gitu Tapi yang setahu saya, beberapa karyawan di sini tuh sering banget ngalamin. Banyak yang udah ngalamin. Oke. Tapi ada satu yang paling serem menurut saya, itu pengalamannya dari OB kantor ini. Karena OB kantor ini tuh tinggalnya di sini, tidurnya di sini di belakang. Oke, ini kantor Andam ini teman-teman lumayan besar ya. OB itu tidur di sini Tidur di sini di belakang. sendiri, Ada dua sih, ada dua. berdua OB tidur di gedung sebesar ini. Udah Iya. pasti serem banget dong. Tapi kalau Mas Ajis sendiri ada ya, tetap ada ya. Ada. Pengalaman horornya ya. Apalagi akhir bulan pasti saya yakin horor Itu banget tuh. sih. Iya kan? Ngelihat saldo tinggal 2 digit. Oke, kembali ke topik. Oke teman-teman, pastinya penasaran kan seserem apa sih cerita OB di kantor Andam Bumi Aksara? Jangan sampai ketinggalan karena ini nggak di sini nih, nanti di channel Bri Story dan juga di
Penerbit Andam. Penerbit Andam di TikToknya wajib diikuti juga teman-teman ya, channel Bristory maupun TikToknya Andam. Dan dari saya di channel Ilo Bercerita cukup sekian dulu. Terima kasih kepada Bang Bri, Bang. Terima kasih Bang, sukses terus ya. Juga, Bang Ilo. Bulan kemarin film, sekarang buku. Aduh, bener-bener keberkahan luar biasa nih buat Bang Bri. Wah, terima kasih juga Mas Haji tempatnya. Waduh, ini Mas Haji ditungguin dari tadi loh. Kita udah makan siang ya, baru datang dia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih kepada semuanya. Salam sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.